Halo guys, selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin sharing sedikit tentang cara nurunin berat badan. Jadi bagi saya yang sudah pernah turun ekstrim, itu ketika naik lagi itu nuruninnya ternyata nggak terlalu sulit ya. Ya naik 2 kilo, nurunin 2 kilo itu gampang banget. Tapi karena sekarang, karena saya pulang ke rumah ini dari bulan April sampai sekarang itu saya naiknya 7 kilo dari 55-an sekarang 62. Dan ini videonya buktinya ya. Nah itu naiknya 7 kilo itu banyak guys. Akhirnya sekarang ini saya mungkin berencana lagi untuk nurunin berat badan. Dengan alasan apa dong? Ada deh, tapi saya nggak pengen ngasih tahu ya. Dan mungkin kalian lihat saya sekarang ini nggak gemuk sama sekali ya, berat 62. Walaupun 62 tapi saya itu agak nambahnya tuh di otot ya, karena saya pull up kadang. Jadi mungkin kelihatan masih kurus, tapi saya pengen nurunin berat badan. Nggak tahu gimana caranya, mungkin nurunin lemak-lemak yang di perut kali ya. Nah, caranya gimana dong? Yang pernah saya lakukan dulu itu, saya pernah nurunin ekstrim banget ya, karena suatu alasan. Carry juga waktu itu, bukan carry juga sih, tapi kayak ngirit, kayak nggak mau ngeluarin duit buat makan gitu, kayak sambil menyiksa diri sendiri gitu, kayak self harm gitu mungkin. Nah, itu saya ngurusin badan itu dengan cara cuma makan roti tawar. Jadi satu porsi makan itu saya ganti dengan 1 lembar roti tawar. Awalnya saya nggak pakai apa-apa, tapi kemudian saya pakai Blue Band gitu dan bahkan dikeringin gitu, jadi nikmat banget memang ya. Sehari itu makan paling banyak 5 lembar doang, jadi satu bungkus itu buat 2 hari ya. 4 lembar sih seringnya ya. Nah, kelemahan cara tersebut adalah saya kehilangan otot. Sebenarnya nggak masalah kehilangan otot, tapi bentuknya jadi jelek guys. Jadi kayak kelembar-kelembarnya tuh kelihatan banget. Ini kan kayak gini ya, kayak keras gitu kan. Nah, saya tuh pernah ininya tuh kayak diinin tuh ngeloyor banget, apalagi di betis kaki ya. Dan itu saya tidak suka sama sekali, itu nggak jelek, dilihatnya jelek banget. Dan kemudian akhirnya saya ganti. Saya ganti dari roti tawar menjadi telur rebus ya. Iya itu, makan telur rebus, satu porsi makan diganti 1 telur. Jadi ketika saya makan 2 kali, saya makan 2 telur. Kalau 3 kali, 3 telur sehari. Cuman itu doang. Tapi saya juga minum kopi manis dan kadang-kadang cemilan juga. Jadi saya tetap ngemil, tetap kopi manis, tapi makannya itu dipangkas jadi cuman lauknya doang ibaratnya. Cuman telur doang ya kan. 1 kali makan itu saya cuma 1 butir, kadang-kadang 2 kalau lapar banget. Nah, kelemahan cara tersebut adalah setelah menjalani selama 1 bulan, 2 bulan atau lebih, saya nggak ingat, tapi yang jelas selama sikit saya kayak gitu. Itu ternyata saya kena bisul di sini tuh. Ya, ada bisul, memang nggak terlalu besar, tapi ternyata nggak stabil ya. Ibaratnya terlalu banyak protein tanpa vitamin lain misalnya. Nggak tahu juga sih. Akhirnya bisulan. Nah, kemudian dari situ saya mikir lagi, oke deh, saya makan agak normal sekarang ya, yaitu makan nasi. Sekarang makan nasi, kadang kayak campur nasi, mie, tapi dikurangin banget lah. Sehari makan nasi sehari makan nasi itu sekali, nggak pernah lebih dari sekali ya makan nasinya itu. Dan malamnya itu kadang makan mie, kayaknya lumayan sering sih makan mie rebus, mie goreng, tapi dengan sayur-sayuran ya. Jadi sayurannya itu jadi banyak, vitamin saya jadi banyak. Dan itu akhirnya badan saya tetap kurus dan tetap bertenaga juga karena ada asupan protein dari telurnya ya. Dan itu berjalan agak lama lah. Jadi saya sudah makan nasi tapi sehari sekali doang ya. Nah sekarang ini karena bobot saya naik 7 kilo, sekarang 62-an, saya pengen nurunin lagi jadi turun drastis lagi lah mungkin. Tapi alasannya tetap sih kayak saya cuma pengen kurus doang. Pengen kurusnya itu bukan kayak cewek-cewek yang pengen kurus itu enggak, tapi saya pengen nggak makan. Paham nggak? Saya pengen nggak makan dan nanti efeknya pasti kurus ya, karena pengen nggak makan ya kurus lah ya. Dan yang akan saya lakukan mirip, mungkin sehari itu makan nasi maksimal sekali doang ya, 1 piring nasi sehari sambil tetap minum kopi manis dan mungkin ngemil juga. Dan untuk olahraganya mungkin pull up aja sesekali ya, untuk menjaga otot doang sih kalau pull up itu ya, bukan untuk nurunin berat badan. Jadi saya ngebahas tentang kesehatan itu berdasarkan yang saya alami, tapi saya nggak sarankan untuk orang yang punya mah. Jadi kalau kalian punya penyakit mah yang kadang-kadang kambuh, itu saya tidak sarankan menggunakan teknik yang saya lakukan, yaitu apa? Nggak makan banyak ya. Jadi bangun tidur itu nggak makan sampai siang, makan itu baru siang, habis sholat zuhur itu baru makan. Dan malamnya kadang makan kadang enggak, walaupun makan juga tapi sedikit, porsinya itu sedikit sekali. Jadi memangkas makanan, benar-benar memangkas. Teman saya itu dia melakukan perjalanan tanpa makan, itu bisa ekstrim banget nurunin berat badan. Dan emang benar gitu. Tapi syaratnya adalah kalian sudah terbiasa nggak makan. Kalau kalian punya penyakit mah itu benar-benar nggak disaranin. Saya pernah kumat ya, pernah kumat bawa mahnya, tapi selama saya melakukan ekstrim diet itu saya cuma sekali deh kayaknya saya kumat mah, lambungnya kumat sakit banget. Tapi saya minum promah udah sembuh gitu ya. Karena perut saya sudah dilatih dari dulu memang suka kelaparan gitu. Jadi ya biasa aja lah gitu, nggak makan sakit juga biasa aja lah, tinggal minum promah aja ya. Oke gitu guys, cara diet saya yang memang sedikit ekstrim, tapi syaratnya adalah kalian nggak punya penyakit mah ekstrim ya, penyakit mah kronis. Dan ini penting, kalian tuh nggak boleh nggak makan sama sekali gitu. Harus makan sebelum pusing. Jadi kalau udah ada tanda-tanda mau pusing nih, nah itu tandanya harus makan, tapi makanya nggak boleh banyak-banyak ya. Kalau dalam konsep saya ketika mau pusing itu saya makan roti selembar, atau pas sudah diganti wayahnya makan nasi itu saya makan telur. Jadi nggak bakal sampai pusing banget ya. Apalagi saya juga selalu ditemani dengan kopi manis dan cemilan juga kadang-kadang. Jadi bobotnya turun, tapi nggak sampai sakit gitu ya. Tapi ini cuma buat orang-orang tertentu aja sih, serius. Oke, semoga menginspirasi dan mohon maaf kalau ada salah-salah teori dan perkataan. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum.